Sosial media itu ya kardinal itu kan enggak menikah, tapi kenapa kok bisa dia punya? Ya. Nah, ini kan pertanyaan itu. Iso-iso ini Ustadz halu juga kan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada. Malam ini kita sudah akan mengulas satu konten yang menarik, tentunya dalam program yang sudah kita tag bersama-sama, yakni Ngopi Yo Ngopi, Ngaji Yo Ngaji. Di sebelah samping saya sudah hadir ada Gus Ahmad Maududi, saya lebih akrab memanggil Gus Dodi. Begitu ya Gus ya? Siap. Gini Gus, dalam kesempatan kali ini kita di akun YouTube kita sering mendapat beberapa pertanyaan tentang seseorang yang katanya dulu itu menjadi ketua misionaris, tapi kok ternyata akhir-akhir ini terbongkar siapa orang itu, kemudian tujuannya apa dan lain-lain. Mungkin Gus Dodi sudah pernah dengar tentang seorang ketua misionaris semacam itu. Ya, jadi saya itu antara lucu atau ketawa atau sayanya yang merasa memang enggak tahu ya. Jadi ternyata memang hari-hari ini banyak yang menggunakan kata palsu. Dulu ada yang namanya kerupuk palsu, ada kemudian beras palsu, terus kemudian apa aja yang palsu ya sahabat ya. Dulu kalau ngomong palsu itu tentang cinta aja. Iya, cinta palsu. Ya, termasuk hari ini yang palsu itu juga termasuk ustadz. Ustadz palsu. Ya, inilah yang kemudian hari-hari ini di sosial media atau kemudian beberapa pihak yang merasa risih terhadap mereka-mereka yang kayaknya nih yang lagi seru adalah mu'alaf nih. Mu'alaf sing anyar-anyaran. Jadi seolah-olah mu'alaf itu kemudian menjadi orang yang sangat semangat untuk itulah gitu, kemudian yang hari-hari ini ya di channel YouTube itu kan banyak itu ada. Iya, betul. Lah, kira-kira Gus Dodi sendiri menilai seseorang semacam itu gimana sih, Gus? Iya, begini. Aslinya itu ya ini tidak dalam rangka menyalahkan ya. Betul. Karena apapun kalau kita tidak menyalahkan, karena apapun mereka sudah salah. Tanpa disalahkan kan bisa salah. Ya, bisa menilai, Gus. Ya, orang tidak usah disesatkan karena sudah sesat gitu loh. Apalagi yang mau disesatkan kan begitu. Iya, jadi begitu. Jadi kita memang tidak menyalahkan karena apapun mereka sudah salah. Betul. Ya, saya berani mengatakan salah karena itu sudah blunder sekali. Dan itu sepertinya kalau tidak kemudian kita generasi yang milenial seperti ini kalau tidak mengcounter ya sangat berbahaya sekali untuk keyakinan dan akidah yang ada di kita. Oh gitu Gus. Iya. Lah, kira-kira Gus, tujuan utama si dia seperti itu kira-kira gimana sih? Iya, saya enggak tahu ya apa sih sebenarnya tujuan mereka ini ya. Jadi ngaku-ngaku bahwa kemudian mereka ini mantan pendeta, betul, mantan pater atau mantan anaknya kardinal yang kemudian yang bergentayangan di sosial media itu ya kardinal itu kan enggak menikah, tapi kenapa kok bisa dia punya? Ya. Nah, ini kan pertanyaan itu. Iso-iso ini Ustadz halu juga kan. Dia membuat suatu statement yang dia sendiri nggak paham. Nah, itu loh. Seperti apa? Iya, jadi palsunya belum belajar dulu Gus ya. Iya, palsunya kurang cantik rasanya. Betul. Lah, selama ini kira-kira analisa jenengan Gus di Indonesia ini kan enggak satu dua yang semacam itu Gus. Awalnya kemudian jadi mu'alaf, terus tiba-tiba namanya melejit siapa? Seperti yang nama ilmiahnya kucing itu. Siapa? Yang lik-lik itu loh. Oh iya, ya situlah pokoknya lah ya. Itu kan. Jadi ya ngapa ya? Jadi memang hari ini fenomenanya begini sahabat. Banyak orang yang kemudian orang masuk Islam, beliau menjadi mu'alaf. Jadi pindah agama itu kan hak seseorang. Betul. Mau pindah menjadi agama pun itu menjadi hak seseorang. Karena apapun itu sudah sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi kan permasalahannya adalah kemudian seperti ini loh. Ya orang berpindah, iya toh. Tapi ngelek sing lawas. Oh gitu ya. Jelek kan yang lama. Ini kan masalah.
Betul. Iya toh. Padahal kita jelas sudah di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Tapi itu kan bukan berarti menyalahkan yang Tuhannya berbeda. Gitu. Nah ini kan Cukup satu Tuhannya, tapi jangan salahkan mereka yang iya berbeda. itulah kemudian yang menjadi permasalahan hari ini. Yang fenomena baru-baru ini yang siapa itu yang mengaku namanya Ignatius, Ya, itu kemudian saya pernah lihat di channel YouTube itu juga diinvestigasi oleh siapa? Stephen atau Indra Wibowo yang katanya juga, saya juga enggak tahu kan, katanya di channel YouTube lain katanya ke pengakuan dia bahwa dia adalah mewakili pihak gereja dan sebagainya itu juga dipertanyakan ya. Saya kemudian bertanya seperti ini sahabat, kira-kira ini fenomena baru yang saya tidak tahu maksudnya tujuannya apa. Kalau kita menganalisa bersama Gus ya, Iya. selama ini konten-konten dakwah yang arahnya entah itu ke garis kanan ataupun garis kiri yang tujuannya untuk merusak bangsa ini, mereka seolah-olah memakai konten apapun itu. Bahkan agama pun bisa menjadi alasan mereka untuk memperkuat argumen-argumen mereka, meskipun itu salah. Seperti Ignatius Yohanes, ini kan ternyata akhir-akhir ini terbukti kalau namanya bukan Ignatius Yohanes, malah Joko. Ya itulah Hari kemudian Kudus. kemudian dipertanyakan ya antara insinyur atau ST ya kan ya, kan? Ya, itu pun juga katanya sih SMA yo gak lulus kan begitu. Iya ini kan hanya menerka. Ya, yang kemudian benar kata sahabat Akhnaf hari ini itu seperti ini. Al istighalu bi uyubil khalqi bad news is a good news. Jadi sesuatu hal yang buruk itu menjadi hal yang seksi, yang kemudian seru untuk untuk dibincangkan, untuk dicari semacam provokasi. Saya kira ini adalah hal-hal yang harus segera dihentikan. Dan kita sebagai halayak umum itu harusnya benar-benar bisa memilah-milah Gus ya hal-hal yang semacam itu. Ya, karena yang dirugikan hari ini kalau seperti ini kan bukan mereka-mereka, bukan yang pastinya pihak Katolik atau kemudian agama Kristen, pihak gereja pasti akan dirugikan tentang hal ini. Kalau memang ini adalah hal yang hoax, hal yang palsu. Yang paling kasihan, yang paling harus kita jaga hari ini adalah bagaimana sahabat-sahabat, saudara-saudara Muslim kita yang hari ini sedang semangat-semangatnya belajar agama. Sangat kasihan sekali kalau kemudian belajar terhadap orang-orang yang ya wis ngono kuwi lho Mas. Jadi ya tiba-tiba masuk Islam, belajar ndak mari ngono wis ngomongnya macam-macam. Kayak dakwah Perkara hukum, perkara riba, perkara sebagainya. Sedangkan Mas Akhnaf sendiri, sahabat Akhnaf kan kalau mau begitu kan mondok dulu. Iya. Iya. Dan tidak hanya setahun 2 tahun. Iya. Iya. Berapa tahun kira-kira? Waduh, 6 tahun aja kira-kira belum cukup. Wah, 6 tahun, 7 tahun kan pasti. Masuk Islam, kok tiba-tiba? Iya, makanya itu. Dan katanya itu masuk Islamnya. Iya, enggak tahu ya, kan harus dipertanyakan lagi kok wani-wani nih ya gitu. Para kiai, para masyayikh kita aja sangat berhati-hati betul ketika mengeluarkan tentang fatwa hukum. Ya, itulah kemudian yang harus kita hentikan sekarang juga. Ini menjadi supporting system, harus dihentikan apapun caranya. Saya takutnya begini, Mas. Saya takutnya kalau ini sebagai menjadi komoditas mencari lengar ini. Iya, mencari tentang urusan perut ya kan. Itu kan bisa dijual nanti. Iya, kalau saya takutnya itu. Akhirnya menjadi begini, urusan berbeda pendapat itu di kalangan kita kan beda. Itu biasa, Mas. Tapi mungkin di kita itu kan biasa berbeda pendapat. Tapi bagi mereka nih, nggak tahu siapa itu, bukan berbeda pendapat yang bahaya, Mas. Yang bahaya itu berbeda pendapatan. Iya toh? Beda pendapat kan bisa ramai mereka. Bisa rame. Meskipun urusan agama yang jadi pendapat. Iya, akhirnya kan urusan bagaimana bisa mempertahankan hidup dan perut itu aja ya. Karena kita temanya ngopi ngaji. Sudah ada kopi, saya di rokokan. Oke, monggo rokokan dulu. Nggak salah Ini pendapatan nanti. nggak iklan dulu ya?
Nggak ada iklan. Oh, nggak ada iklan. Mas dari YouTube. Oh iya, oke, terima kasih. Ya. Nah, ini masyarakat sudah semakin ramai Gus terhadap satu orang yang katanya namanya Johannes Ignatius, kemudian ngakunya Fauzan, ternyata ditelusuri namanya Joko, alumni Undip dan lain-lain. Terakhir Gus, yang paling menarik, ada yang klarifikasi yang katanya dengan namanya Stephen atau siapa itu datang ke rumah dia tidak malah klarifikasi, malah nangis-nangis Gus. Yang nangis-nangis ininya. Yang nangis-nangis si Joko. Oh, si Jokonya. Iya. Iya, saya makanya tadi kan di awal saya sudah bilang ini antara saya lucu itu ya takut saya ya berprasangka buruk, tapi ya menggelitik gitu. Iya, betul. Hal yang sangat lucu bagi kami. Lucu. Kemudian yang ya begitulah. Jadi hal-hal begitu itu harusnya apa ya? Menjadi refleksi bersama. Betul. Menjadi kesadaran bersama. Ini yang menjadi tugas bersama yang kasihan ini loh Mas, yang belajar anak-anak muda yang sudah serius-serius Gus ya. Iya. Mereka sudah mondok, sudah sekolah di perguruan tinggi. Tiba-tiba kok ketemu barang kayak gitu. Iya, jadi si pemikiran si Mas siapa? Saya manggil Mas saja ya. Iya. Mas Stephen atau kemudian Mas Sopo. Joko Gus. Mas Joko yang katanya namanya Fauzan ya. Betul. Fauzan yang kemudian bilang anaknya dan sebagainya, atau kalau kita ke belakang nih ada namanya Bu Irene. Iya. Atau atau Pak Bintang Mbak Samudra ya toh. Itu kan hal-hal yang bagi kami, saya itu sampai hari ini tidak berani mengeluarkan fatwa walaupun saya mondok 7 tahun Mas. Padahal dia nggak mondok Gus ya? Iya, saya harus belajar nahwu sorok. Mas Ahnaf juga nih belajar ilmu balaghah, ilmu mantek, ya toh, ilmu faraid, ilmu arud, belum lagi hafalan alfiyah yang qala Muhammadun wa itu 100.000 bait, 100.000 bait dan sebagainya. Yang aneh, apalagi flashback lagi ke belakang ya kan? Jangankan orang yang mu'alaf Mas, orang yang sesama muslim nafsiri atau tasrif kafaru yukafiru. Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufron. Kafaru yukafiru kufron itu kan ya lucu Mas. Itu saja yang sesama muslim. Iya, betul. Iya, ini tidak menghakimi ya, tapi itu fakta. Padahal dia sudah ustadz atau lama ustadz atau ustadz saya betul ya Mas. Padahal kan yang sebenarnya kan kafaro yukafiru takfiron, fa'ala yufa'ilu taf'ila. Itu berarti ngaji tasrifnya belum khatam Gus ya. Apalagi yang sudah udeng-udeng ya, yang udeng-udeng. Untung saya masih pakai baju Gus, nasionalis ini kan. Ini kan menjadi sistem ini gimana? Ya. Belum lagi tidak bisa membedakan antara kalau kafir itu yang terus kufar itu ini, padahal itu jamaah ya kan. Iya, betul. Itu yang sesama muslim. Apalagi orang yang masih mu'alaf. Iya kan? Umane Effendi goyo ngono. Ngajinya kayak gitu Gus. Itu muslim. Dia itu orang banyak. Maca Quran ra iso Mas. Apapun itu tidak bisa sudah. Itu kok jadi ustaz. Lah, ketika sudah banyak kritikan kayak gini Mas, lihat Instagram, berhenti. Iya, tidak post lagi Gus ya. Tidak post, karena tidak ada yang dijual mungkin Gus. Tidak dijual dan menunggu semuanya menjadi diam. Dingin. Nah, ini yang harus kerangka yang harus diajari dan harus diingat bersama. Kalau namanya sudah bersih, sudah tidak ada dan orang lupa, dia pasti keluar lagi. Muncul dengan gambar lain Gus ya. Gambar lain. Nah, ini kan ya tidak fair lah. Apa mungkin Joko ini dulu namanya Joko, ganti nama gara-gara seperti itu Gus? Ya, itu kan kata orang kan ganti KTP juga. Iya, betul. Nah, makanya ya ini menjadi ya keprihatinan bersama. Dan tugas kita yang ada di naungan organisasi besar ini kan harus sama-sama, bukan hanya kita tapi seluruh lapisan masyarakat ini harus sama-sama ikut memahamkan masyarakat bahwa hal yang ini salah, ini yang benar, harus pintar-pintar untuk memilah. Iya. Begitu Gus ya. Karena kiai-kiai saja yang sudah ulama itu ketika menentukan fatwa itu tidak asal kan Gus, harus ada bajul masail. Mereka berbeda pendapat dalam satu forum biasanya, tapi selesai ada satu clue, ada satu solusi yang terbaik, dan itu nggak ngawur Gus ya. Iya, itu kan berbeda pendapat. Lagi-lagi kan ini berbeda pendapatan.
Kalau beda pendapat di ya kita sudah selesai dengan masail Gus ya. Iya, kalau orang nggak mau jangan tahlilan kok nggak mau itu makan bersama tapi pulang bawa nasi kotak itu kan Seneng udah Gus. asli itu bodoh ya. Bukan masalah tahlilannya, tapi berkatnya. Ya, jadi begini. Ayolah. Mari kemudian menyadari bersama. Kemudian orang-orang seperti ini bukan kita menyalahkan. Ya, ya apa ganti salah salah ya loh. Orang lain itu sudah menyalahkan. Ya, orang lain sudah menyalahkan. Coba kita ini kan yo akhir-akhir aja kita tersesat menyesatkan yo. Kita mau bilang sesat ya faktanya sesat. Kecuali ya tersesat di jalan yang benar itu kan tidak apa-apa. Kalau ini kan tersesat di jalan yang sudah sesat. Ini masalah Mas. Ini sangat masalah. Bahwa kemudian yang paling bahaya ini adalah bagaimana mereka nih kalau dilihat channel-channel YouTube-nya nih, betul, yang ya maaf ya para mualaf ini kemudian kalau sudah menggunakan atribut organisasi yang terlarang, betul, nggak mau disebut nama organisasinya, disebut tahlil ya benar, sekarang itu organisasinya sudah bubar tapi kan orangnya masih ada, keyakinan mereka masih ada. Dan orang-orang seperti ini yang harus diantisipasi bersama. Kalau bisa dihilangkan dari muka bumi sekalian, Gus. Kalau kemudian ada hukum boleh kemudian zaman Nabi kemudian kalau bugot teroris ya atau apapun itu yang mencoba menentang konstitusi, yang menentang undang-undang dasar 45, menentang Pancasila, itu kan boleh waktu zaman Nabi. Betul. Untuk beranuskan. Halal darahnya Gus. Halal darahnya. Kan kami tidak. Kita masih. Kita ini kan warga Nahdliyin yang masih ya kalau bisa diajak duduk bersama, musyawarah. Kalau perlu diajak ngopi Gus ya. Ngopi, diminum dulu kopinya Gus. Sama-sama kopi tapi mungkin ya kopi ini kurang pahit. Merasakan bagaimana pahitnya para kiai dulu itu. Berjuang mulai zaman sebelum kemerdekaan Gus ya. Iya, itulah. Ya, mereka hadir ketika negara sudah merdeka, fasilitas sudah enak, sok-sokan mereka kemudian ikut membela negara, ikut membesarkan negara. Padahal mereka iuran RT saja paling nggak bayar Gus. Kalau itu, ya apa yang bayar mas? Mereka saja tidak mengakui pemerintahan Indonesia kan begitu. Iya toh. Ya jadi ayolah sadar, ayo kemudian bangkit. Siap. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga segala sesuatu yang sudah dipertaruhkan dengan nyawa dan darah oleh para kiai kita. Jangan sampai kita mengkhianati negara kita sendiri, Gus ya. Monggo Gus diminum dulu kopinya. Kopinya nggak kurang pahit Gus? Pahit mas, tapi terlalu dikit. Oh iya, harusnya nambah lagi ya. Iya, jadi diskusinya terlalu pendek. Untung kita kopinya sedikit. Kalau si Joko tadi kopinya yang kurang pahit Gus. Ya. Tapi walaupun kopi kita sedikit, sumbu kita tidak pendek mas. Betul. Itu yang penting itu kan. Itu yang nggak dimiliki si Joko tadi Gus. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dengan acara ngopi yo ngopi, ngaji yo ngaji. Ngopi ini sing pahit rek. Lah. Tadi jenengan sudah nyinggung tentang organisasi terlarang. Sebut apa itu tadi Gus? Saya nggak mau sebut namanya lah. Jijik Gus. Kira-kira Gus, semacam orang-orang yang kemudian menganggap dirinya mu'alaf, ngaku-ngaku mu'alaf, kemudian dakwah kemana-mana. Ini ada kaitannya enggak sama organisasi yang sudah terlarang itu Gus? Secara fakta data memang secara atribut yang mereka pakai ini ya, itu kemudian pemikiran-pemikiran yang terus disampaikan, kemudian yang tidak sesuai sunnah Rasul, ini yang semua tidak sesuai di konten-konten ceramahnya itu ya. Ini kan melihat apa yang kita lihat selama ini, sepertinya memang ini agendanya sama. Loh kan ketahuan pemirsa. Ini persepsi. Ini, tapi kan kita kan berhak menganalisa Gus. Iya, ini kan analisa kita ini kan orang akademis ya. Jadi memang ada. Kemudian pakai topi yang tulisannya hitam, kemudian ada lapat apa itu? Iya, jadi ya lucu. Bagaimana mungkin yang
menginvestigasi yang salah. Sing investigasi ki ya wonge sing salah pisan. Ini kan lucu, Mas. Oh, nggak tahu ngopi ketemu nggak tahu ngopi pisan Gus ya. Ini sahabat ini kan lucu ya. Iya, betul. Ini lucu gitu loh. Nyalahno wong sing dia sendiri tuh ya. Belum tentu benar. Bahkan yang menyalahkan ini kalau lihat di YouTube itu pihak gereja, pihak dan sebagainya. Inilah kemudian saya kenapa tadi bilang yang paling bahaya adalah ketika mereka ini memiliki agenda untuk merubah Pancasila ini sesuai dengan sistem khilafah. Nah, padahal mereka ngajina ndak mari Mas. Yang Felix so itu sampai belum. Ngajine yo kudune Yusakti yo kudune Sabah. Iya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ngaji aja gak cepat Gus ya. Di YouTube sebelumnya di Ansor Surabaya itu TV Mbak Sevi Effendi malah lebih parah lagi ya Kak. Oh, tajwidnya santri ikut TPQ Mas, gak lulus ikut gitu loh. Iya betul. Maka bagaimana kemudian orang seperti itu mengeluarkan fatwa? Nisfu Sya'ban sebagainya. Dia sendiri belum selesai. Padahal dia nggak pernah ikro, nggak pernah turutan. Tiba-tiba ngaji Quran diikuti banyak orang lagi Gus. Iya, itu tidak selesai. Terus apa yang mau kita harapkan dari orang-orang seperti itu? Silakan Anda berdakwah, silakan Anda memberikan motivasi, tapi dengan catatan sesuai dengan aturan ajaran agama Islam dan tanpa harus menyalahkan agama lain. Betul. Tanpa menyalahkan ajaran lain. Benar, undang-undang kita ini, undang-undang dasar sudah memberikan hak itu, tapi kan terbatas oleh undang-undang setelahnya. Iya. Gitu loh. Jadi kita harus sesuai dengan konsep negara kita, Bhinneka Tunggal Ika Gus ya. Kita punya prinsip, kita punya agama, tapi ya jangan salahkan agama orang lain. Orang seperti mereka ini kan ngaji ini gak tutup Mas. Iya toh. Iya. Kira-kira yang mari ngaji terus ya sebelum ini di pos. Bukan kuotanya habis. Kuotanya habis, doleh sponsor mana ngaji mana Mas. Mas. Untung kita tanpa sponsor masih bisa upload. Padahal para kiai-kiai, ya mereka ini kan ayatnya dipakai ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Bagaimana mereka masuklah kamu wahai orang-orang yang beriman masuk ke dalam Islam yang sesungguhnya secara menyeluruh. Makna asilmu di dalam ayat itu dimaknai orang seorang Felixio dan kawan-kawan ini agama Islam. Padahal itu bukan Islam. Asilmu itu bukan Islam. Ayo coba, apakah asilmu itu Islam? Bukan. Asilmu itu kan kalau dalam beberapa tafsir asilmu itu asulku, damai, bahagia. Atarku, meninggalkan peperangan, meninggalkan kebencian. Jadi orang masuk agama itu senang, bahagia, tidak menyalahkan, ayam gitu ya. Tidak kemudian itu salah aja. Apakah dia sudah bertanya kepada malaikat? Kira-kira melebundi. Itu kan pemahaman yang salah. Betul. Asilmu itu beda dengan Islam. Asilmu itu kan salimah, yaslamu, selamat. Masuklah kamu dengan sukacita yang sangat selamat. Tapi Islam itu kan aslama, yuslimu, Islam. Kalau salimah itu selamat, kalau Islam ditambah medankan, Mas. Jadi Islam itu menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Rahmatan lil alamin. Wabah Mas. Semuanya hewan, tanaman harus kita selamatkan. Saudara-saudara kita, baik yang muslim non muslim, siapapun. Tidak pandang backgroundnya apa Gus ya? Ada yang kecelakaan Mas, jatuh di jalan. Takoi si agumu. Selamati Gus. Nah, itu kan logika yang harus dibangun hari ini. Iya betul. Tidak perlu. Aku apa bantu sampean yang kecelakaan. Lihat KTP-mu dulu. Wah, sampean enggak Islam. Enggak. Sampean itu tonggoku tuh, kecamatanku. Bukan seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Betul. Para wali songo, para kiai, para masyayikh tidak mengajarkan kita seperti itu. Oke Gus. Terlepas dari Ignatius ini benar-benar awalnya Islam ataupun benar-benar mu'alaf, kira-kira sebagai mu'alaf yang benar itu bagaimana Gus? Saya membayangkan seorang mu'alaf itu seperti anak yang baru lahir. Masih bersih gitu. Masih bersih, yang belum tahu apa-apa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bagaikan anak yang kemudian dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih.
Fa'abawahu, bagaimana kemudian orang tuanya nih, orang tuanya yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi, menjadikan mereka itu Yahudi, terserah, menjadikan mereka Nasrani juga terserah, atau menjadikan Majusi juga terserah, atau bagi seorang mualaf au HTI urusannya mau jadikan HTI monggo, au Ansori, menjadi sahabat-sahabat Ansor itu juga pilihan. Betul. Tapi bagi kami, apapun lembagamu, apapun organisasimu, yang penting bagaimana engkau itu beragama dan bertuhan dengan cara yang benar dan baik. Betul. Dan tentunya Al-Hanafiyah As-Samha, bagaimana jalan yang lurus dan jalan yang lembut itu. Oke. Dan paling penting tadi Gus, jangan sampai mengajari orang kalau dia belum belajar. Karena sudah jelas kan, seperti kita baru lahir, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari lahir kita sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu, jangan belajari orang dulu. Betul, itulah kemudian ayo mari mencoba membingkai Islam ini kembali pada semula. Islam itu apa? Islam itu ramah. Islam itu menyayangi, bukan menyakiti. Betul. Islam itu mencinta, bukan mendusta. Allah itu ramah dan penuh rahmat. Apa kemudian kita tidak mencoba menjadi hamba yang seperti itu? Betul. Mari kalau kemudian hari ini mencoba mengkotakkan kembali, merefleksi diri kita. Kapan kita menjadi seorang hamba? Kapan kita menjadi manusia? Manusia artinya berbuat baik sesama manusia. Itulah kemudian yang terakhir, mari menata hati kita. Ayo, sudah jangan jadi ustadz halu. Jangan jadi para dai halu. Sudah, masyarakat sudah cerdas. Siap. Apalagi Ansor kan? Betul. Apalagi Banser. Bagaimana Ansor Banser menghadapi orang-orang seperti itu? Ya, pastinya dengan hal-hal yang baik, yang ramah. Tapi kalau sudah tidak bisa diajak bicara, Mas. Ya. Kalau sudah diomongin bolak-balik, pancet aja, Mas. Andai kan anak kecil nih ya kan? Iya. Kemudian diomongin tidak bisa, diomongin 2 kali tidak bisa, diomongin 3 kali tidak bisa, sing dablek, Mas. Ya apa caranya, Mas? Lek gak diselentik silingan. Iya itu. Hanya itu. Kalau enggak gitu enggak kapok, Gus. Kalau enggak itu enggak kapok. Oke. Ya, kami berdoa semoga orang-orang seperti itu udah segera. Dan satu, Mas, terakhir. Kami mengharapkan kehadiran pemerintah. Iya. Untuk orang-orang seperti ini. Siapapun. Bagi orang-orang yang mencoba mencintai ya keutuhan NKRI, ajaran-ajaran agama, dan khususnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Nahdiyah. Padahal dalam hukum kita sudah tegas, Gus ya, orang-orang yang semacam itu tidak layak ada di Indonesia. Sudah tidak layak. Kecuali Anda mau kembali dan bergabung dengan Ansor dan Banser. Siap. Untuk kembali memeluk Ibu Pertiwi di pangkuan kita bersama. Oke, para pemirsa, sekian tadi bincang-bincang kita. Semoga bisa menginspirasi kita bersama. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Satu lagi, komen. Terima kasih. Ngopi ya ngopi, ngaji ya ngaji. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.